Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Kader Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT yang teman-teman request di video beberapa hari kemarin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga, karena subscribe itu membantu channel ini agar terus maju dan berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel channel Telegram aku ya, untuk sinyal-sinyal koin Indodax dan fitur ada di linknya ada di deskripsi ya. Dan untuk koin-koin micin, website mining dan airdrop, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa juga follow Twitter aku ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin dulu ya. Kita buka advance chartnya dulu. Kita cek apakah bisa move on di minggu ini ya. Kalau nggak bisa ya terpaksa deh kembali lagi koreksi ya untuk Bitcoin ini. Semoga bisa ya. Dan oh ya, untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau di review, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacakan ya untuk chartnya dan harga buybacknya, atau udah nggak ada harapan, nanti semua kita bisa lihat ya. Kita buka indikatornya seperti biasa lah ya, static RSI terakhir. Nah, 1 jam ke depan Bitcoin akan naik ya, minimal naik ke sini. Naik ke 617, kalau bisa nabrak parabolik SAR di 621 bisa ke sini maksimal ya. 624 itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk Bitcoin TF 2 jam ke depan ya. Mohon maaf ini sinyalnya agak pelan jadi ini. Nah, di TF 2 jam static RSI ngarah ke bawah ya, tapi kalau dapat support dari TF sebelum di TF 1 jam tadi bisa naik. Minimal koreksi kembali lagi ke sini 610 ke 609, maksimal di sini di 647 ya. Tapi kalau dapat support minimal naik ke sini 617. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 623, maksimalnya mungkin di sini di TF 2 jam ya. Di 634 mudah-mudahan naik ya. Di TF 4 jam ke depan static RSI-nya akan naik ya, berarti akan naik untuk Bitcoin ini. Di 4 jam ke depan minimal naik ke 618, lalu bisa ke sini. Karena static RSI ngarah ke atas ya, MACD pasti mengikutin. Ke 624, maksimal tetap di 636 atau bisa ke sini ya. Mudah-mudahan bisa ke 674 ya. Kita cek untuk TF1D untuk Bitcoin. Ini mohon maaf ya, jaringannya agak lemot, lagi hujan soalnya, jadi ya tahu sendirilah IndiHome kalau hujan galau. Ini aku refresh ya, coba di TF1D ini. Kita buka TF1D, maka dia bisa indikator ya, seperti biasa indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI ya. Nah, ini untuk TF1D static RSI nya masih ngarah ke atas ya, berarti bisa naik, minimal naik ke sini untuk TF1D ya. Ini ke 625, bisa ke 635, maksimal mungkin di sini ke 694, bahkan mungkin bisa 700 ya, 736. Mudah-mudahan bisa ke 700 ya. Kalau dia bisa ke 700 ya berarti dia balik lagi ke ini ya, apa namanya sih, trend up ya. Nah, ini di TF 3D static RSI ngarah ke atas, MACD biasa mengikutin. Kalau nabrak parabolik SAR di 642, di 642 bisa ke sini 6951, bahkan bisa ke sini 675 ya. Mudah-mudahan sampai. Kalau itu sampai ya bisa trend up beneran ini. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini static RSI ngarah ke bawah ya. Kalau dia nggak dapat support di TF tadi sebelumnya, ini bisa ke 5766, maksimal bisa ke sini 428. Tapi kalau dapat support ya minimal naik ke sini ke 648 atau 690, lalu bisa ke sini 758. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 860 bisa ke sini nih. Bisa nyu ATH beneran ini untuk Bitcoin. Kita cek untuk TF1W nya ya. Di TF1W static RSI ngarah ke bawah ya. Nah, kemarin sempat nabrak support ya, tapi nggak jebol, kembali naik. Tapi kalau dia nggak dapat support di TF sebelumnya bisa turun minimal ke 676, lalu ke 539, maksimal bisa ke sini nih 428, bahkan mungkin bisa lebih dalam ya di TF2W ini.
Kita cek untuk TF1M nya 1 mon. Di TF1M nya ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, tapi ini 1M sama 2W ini jaraknya mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Minimal turun bisa ke 578, bisa ke 545, lalu bisa ke sini 498. Kalau dia nabrak parabolik besar di 478 bisa ke sini 411, bahkan bisa ke sini ya. Tapi ini agak lama ya, jadi agak santai, jadi jangan terburu-buru untuk ngambil ini ya, apa namanya, cut loss. Intinya jangan cut loss lah untuk trading Bitcoin di trading spot nih, rugi. Nah ini di teman-teman ada yang request ya di grup minta review, ada news ya. Kita cek dulu untuk chartnya ada. Nah kita cek ya untuk chartnya ada. Ini kita buka TF5 1 jam ke depan. Indikator ya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk 1 jam ke depan mungkin ada, ini bisa koreksi ya, minimal koreksi ke sini kalau kurang support ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke bawah ke 19.000. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 19.614 bisa ke sini. Tapi nggak dalam ini untuk koreksinya ya, nggak mungkin dalam, paling ke 19.295 untuk ada di TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam masih kuat naik ya, karena stochastic RSI nya masih kuat untuk naik, masih ngarah ke atas. MACD juga belum ada bengkokan, tapi untuk resistnya belum kita bisa kita lihat ya. Kita cek di TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ini MACD nya masih kuat naik ya, stochastic RSI nya mulai ada bengkokan ke bawah. Kalau kurang support bisa turun, minimal turun ke sini ke 19.100, lalu bisa ke sini 18.432. Kalau nabrak parabolik SAR di 18.156 mungkin maksimal ke sini kalau kurang support ya. Tapi kalau di TF sebelumnya mendapatkan support bisa naik lagi nih. Tapi untuk resistnya belum bisa aku tunjukin karena chartnya terlalu kecil ya. Nah di TF1D ini masih kuat untuk naik, berarti ini minimal naiknya ke sini nih untuk ada 21.478 atau 500 ya, bisa ke 22.000, mungkin maksimal di sini untuk TF1D ke 24.990 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD juga baru hijau pertama. Kalau dia sanggup nabrak parabolik SAR di 22 lah, di 22 bisa ke sini ke 22.800, lalu bisa ke 25, maksimal bisa ke sini nih ke 34.205 ya. Mudah-mudahan nyampe ya untuk ada ini ya, karena untuk chartnya bagus. Tapi kalau masalah news aku nggak pernah berpatokan pada news ya, jadi mohon maaf. Ini untuk TF 1W nya stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD udah juga ada bengkokan ke atas ya, minimal naik ke sini ke 21, lalu bisa ke 23. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 28 bisa ke sini nih 34, bahkan mungkin bisa ke sini ya. Mudah-mudahan nyampe ke 43.000 ya. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD pasti mengikuti, tapi untuk support dan resistnya nggak bisa aku tunjukin karena candle terlalu kecil ya. Kita cek untuk TF1M nya ya untuk ada. Nah di TF1M ini sama kayak BTC ya, ini MACD nya udah ngarah ke bawah, stochastic RSI nya juga ngarah ke bawah, tapi ini agak lama, bukan di bulan ini, mungkin bulan 4 atau bulan 5, paling cepat bulan 3an ini ya. Tapi untuk support dan resistnya turun kemana nggak tahu aku ya, karena candle terlalu kecil. Jadi kita next coin aja. Yang koin requestan teman-teman ini ATT ya. ATT kita cek buka advance chartnya dulu, apakah masih bisa naik atau enggak ya. Pertanyaan teman-teman yang di video beberapa hari kemarin ya. Kita buka TF 1 jam ke depannya untuk ATT. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR,
stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ini ATT akan naik ya, karena stochastic RSI nya ngarah ke atas. MACD pasti mengikuti, minimal naik ke 234, lalu bisa ke sini nabrak parabolik SAR di 243, lalu bisa ke 248, maksimal di 255 atau 254 ya. Mungkin bisa lebih. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk ATT. Di 2 jam ke depan pula stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. Minimal naik ke 235, lalu bisa ke sini. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 269, dia bisa mungkin ke 207 sekian atau ke 300 ya. Nah di TM 4 jam ke depan ini akan koreksi ya, mungkin besok akan koreksi, minimal koreksi ke sini 225 sampai ke 210 ya. Itu untuk TM 4 jam ke depan ya, karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga tinggal nunggu dorongan aja untuk jatuh ya. Nah di TF 1D ini masih kuat naik ya. Ya mungkin maksimal naiknya ATT ini di 276 sampai ke sini nih. 336 atau 340 ya. Kita cek untuk TF3D nya. Di TF3D jadi kalau ini nih, kalau mau buybacknya ya, mudah-mudahan kejemput ya buyback di sini ya. Minimal buyback di sini untuk ATT di 223, 210 sampai 223 ya. Kalau untuk buyback, karena di TF1D dan 3D stochastic RSI-nya kenceng banget untuk ke atas, tapi untuk resist dan supportnya nggak bisa aku tunjukin karena candlenya terlalu kecil ya. Kita cek untuk TF1W ya. Nah di TF1W pun stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga pasti mengikuti. Kalau dia sampai nabrak parabolik SAR di 500, mudah-mudahan bisa sampai ke 1000. Mungkin kita ambil maksimal ke 3000 ya. Mudah-mudahan sampai ya dalam waktu dekat ya. Di TF2W bisa dilihat juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga tinggal nunggu dorongan aja untuk support. Kalau dia berani nabrak parabolik, minimal naiknya ke sini di 1600, lalu ke 4000. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 5000, bisa ke sini nih 12000. Mudah-mudahan nyampe ya itu ya. Kita cek untuk TF1M nya ATT. Dan di TF1M nya ini ya, mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat. Jadi kita next coin yang teman-teman request di video kemarin ya, di video beberapa hari kemarin, untuk koin Matic. Kita cek Irfan chartnya dulu, Matic. Ini semua koin kayaknya, tapi nggak seluruh koin sih, kayaknya udah mulai trend up ya, karena BTC bisa seperti video aku yang beberapa hari yang lalu ya, kalau Bitcoin bisa rebound di minggu ini ya bisa naik. Tapi kalau gagal rebound, karena kesempatan terakhirnya di minggu ini, kalau nggak bisa rebound habis, Bitcoin akan dalam banget. Nah untuk TF1 jam Matic ya, stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD biasa ngikutin. Minimal naik ke sini cuma nih ke 300, paling maksimalnya di 33600. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 33900 bisa ke sini cuma 34300 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan Matic ya. Di TF 2 jam ke depan Matic ini stochastic RSI masih ngarah ke bawah, tapi kalau dapat support, nah ini kalau nggak dapat support dulu lah kita bahas ya. Kalau nggak dapat support bisa ke 33.038 ya. Lalu bisa ke sini ke 32.700, maksimal bisa di sini. Lalu nggak dapat support ya. Tapi kalau dapat support minimal naiknya ke sini ke 33.500. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 33.900, maksimal mungkin cuma di sini 34.800, bahkan bisa ke 35.100 ya. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Nah di TF 2 jam ini masih koreksi ya, stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, tapi mulai ada bengkokan untuk ke atas ya. Bengkokan dikit ya, mungkin di sini cuma naiknya ini untuk Matic. Ini di 34.381. Kita cek untuk TF1D nya Matic. Nah ini bisa kayaknya agak tinggi ya, karena di TF1D ini ya. Kalau mau buyback si Matic ini, kita cek dulu. Kalau mau buyback Matic di sini di 32.600 sampai di sini di 31.400 ya.
Nah di TF1D ini stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD tinggal nabrak aja ya, minimal naik ke sini 35.100, lalu bisa ke sini 37, bisa di sini juga 38, mungkin maksimalnya di 41 ya, mudah-mudahan nyampe walaupun bertahap ya. Nah di TF3D ini stochastic RSI ngarah ke atas, MACD masih kuat untuk koreksi ya, seperti yang aku bilang tadi, kalau mau buyback di 31 sampai ke sini nih di 27 nih, kalau gagal naik ini ya, tapi kalau nggak dapat support dari TF sebelumnya itu. Di TF1W ini tadinya mau koreksi ya MACD-nya, tapi malah ada bengkokan ke atas. Mudah-mudahan dia beneran ke atas. Stochastic RSI-nya tinggal nunggu support, minimal naik ya ke sini nih. 34, mungkin maksimal cuma di sini 37 atau 36 ya. Aku nggak berani mengambil target tinggi. Nah, di TF2W ya, stochastic RSI-nya masih kuat untuk ke atas, tapi udah mulai ada bengkokan dikit ke bawah. MACD juga kayak gitu. Paling maksimal nih ya, naiknya balik lagi ke sini. Mudah-mudahan nyampe ke 41. Tapi kalau nggak dapat support, minimal turun ke sini 29, bahkan maksimal di 20.000 ya, bahkan bisa mungkin lebih dalam. Untuk Matic kita cek untuk TF1M nya, mohon maaf ya, bisa dilihat sendiri, untuk indikatornya nggak bisa dilihat. Jadi kita next koin yang teman-teman request di video beberapa hari lalu, koin Pando. Ini koin Pando ada yang request di video beberapa hari yang lalu ya, karena dia katanya minus, nyangkut di harga berapa, 17 apa berapa lupa aku, minus berapa belas juta gitulah intinya. Pando nih, kita cek untuk Pando ya, kita buka advance chartnya dulu. Dan untuk teman-teman yang mau belajar baca chart ya, cari aja di video-video sebelumnya, ada kok aku ajarin cara baca chart ya. Untuk trading future juga ada, untuk trading spot juga ada ya. Kita buka TF 1 jam ke depan, lalu indikator untuk Pando, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah ini untuk yang 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya, minimal turun ke sini kalau kurang support nih ke 562, maksimalnya mungkin di sini nih ke 551. Itu untuk TF 1 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan pun akan koreksi kalau nggak dapat support ya, minimal turun ke sini ke 554, maksimal 535. Itu untuk TF 2 jam ke depan untuk Pando ya. Di TF 4 jam ke depan ya, kalau dia nggak dapat support juga karena stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, tapi mulai ada bengkokan ke bawah, MACD juga masih kuat turun, jadi minimal turun ya seperti yang aku bilang tadi ke 550, bahkan mungkin bisa ke sini nih 478, 413. Tapi kita cek dulu untuk TF1D nya ya. Di TF1D pun akan koreksi ya, akan koreksi ya, minimal koreksi ke sini ke 490, maksimal mungkin di sini nih ke 340-an ya. Itu untuk TF1D di TF. Nah di TF3D ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya, MACD juga masih kuat naik. Mudah-mudahan ada support ya, bisa ngejemput yang nyangkut di 1600 lah kalau nggak salah ya, minus berapa belas juta gitulah. Intinya jangan di cut loss ya, jangan di cut loss, hold aja dulu. Kalau di cut loss sayang banget. Ini di TF berapa tadi ya, di TF3D ini mohon maaf ya, di TF1W ini mohon maaf ya, untuk indikatornya nggak bisa dilihat. Tapi ini kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 1800, bisa to the moon ini, bisa ke sini 5000 atau ke sini nih di TF1W ini. Jadi mudah-mudahan bisa ya. Nah untuk indikator TF1W dan 2W mohon maaf nggak bisa dilihat. Jadi kita next koin selanjutnya yang teman-teman request di video beberapa hari yang lalu, Velo ya. Kita cek Velo advance chartnya dulu.
Mohon maaf ya, ini loadingnya agak lama. Nah ini bisa, karena ini nggak ngerti ya aku IndiHome ini wifi yang bagus nih apa sekarang, nggak ngerti. Kita buka tab 1 jam ke depan untuk velo ya, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan ini velo akan naik ya, stochastic RSI ngarah ke atas, minimal naik ke sini nih, MACD juga masih di atas, minimal naik 1235. Kalau nabrak parabolic SAR di 1284 bisa ke sini, 1312 maksimal mungkin bisa di sini ya, 1429. Mudah-mudahan sampai. Lalu kita cek untuk TF 2 jam ke depan velo ya. Nah, di velo juga stochastic RSI-nya di TF 2 jam akan naik ya. Minimal naik ke sini 1219, lalu ke 1243, 1288. Kalau nabrak parabolic SAR di 1409 bisa ke 1443, maksimal bisa di sini. Di 15-an lah intinya ya, di 1530. Itu untuk TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk 4 jam ke depan velo. Velo pun di TF 4 jam ke depan akan naik ya. Karena stochastic RSI ngarah ke atas, MACD tinggal nabrak aja, minimal naik 1241, lalu bisa ke 1304, bisa ke 1437, maksimal bisa di sini 1596 ya. Mudah-mudahan nyampe untuk velo. Di TF 1D kita cek, di TF 1D juga stochastic RSI-nya ini masih datar gitu loh intinya ya. Ya mudah-mudahan naik kalau dapat support dari TF sebelumnya ya. Bisa ke 1399, kalau nabrak parabolic SAR 1704 bisa ke 2200. Mudah-mudahan nyampe ya, maksimal di sini nih 3300 atau 3200. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya, walaupun lagi di bawah. MACD juga masih belum ada bekokan ke bawah. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di 2033 bisa ke 3600, maksimal bisa di 4000-an ya. Kita cek untuk TF1W. Nah, di TF1W ini mohon maaf ya, indikatornya juga nggak bisa dilihat. Jadi kita koin selanjutnya ini bonus ya, karena XRP juga ada di teman-teman VIP. Ada yang minta bahasin XRP ya. Kita cek karena kabarnya good news ya. Kita mudah-mudahan beneran good news. Kita cek Advanced-nya dulu untuk XRP atau XRP. Ntar aku refresh dulu ya ini, karena jaringannya agak maklum ya. Nah, kita buka TF 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan XRP akan naik ya, minimal naik ke sini ke 11.173. Kalau nabrak parabolic SAR di 11.200 bisa ke sini nih 12.277. Kita cek untuk TF 2 jam ke depannya ya. Di TF 2 jam ke depannya stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah, MACD juga masih datar ya. Kalau dapat support dari TF sebelumnya bisa ke sini 11.100, bisa nabrak parabolic SAR di 11.200. Bisa ke sini 11.300, bahkan bisa ke 11.400. Tapi kalau nggak dapat support ya bisa ke sini lagi nih 11.000, maksimal bisa di 10.800. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan ya. Untuk XRP ini aku refresh dulu untuk 4 jam ke depan ya, karena jaringan agak lemot. Jadi mohon maaf kalau ke refresh terus ya. Yang penting ilmunya tersampaikan aja lah intinya ya. Nih, ntar aku refresh lagi. Aduh, mohon maaf ya, jaringannya agak jelek, jadi aku ulang lagi. Nah, ini mudah-mudahan bisa ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan tadi ya. Nah, ini 4 jam ke depan, lalu kita buka indikatornya seperti biasa ya. Indikatornya Bollinger Band,
MACD, parabolic SAR, moving average, stochastic RSI. Di TF 4 jam ke depan ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD juga lagi di bawah, tapi mulai ada bengkokan untuk ke atas. Tapi kalau nggak dapat support kita ambil dulu ya di 10.997, bisa ke sini 10.800, maksimal di sini nih di 10.100 ya. Tapi kalau dapat support, tapi ini harus koreksi dulu kayaknya. Paling naiknya juga SRP nih ke sini, cuman nih ke 11.527 di TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D nya ya gimana ya. Di TF 1D nya tadinya mau koreksi stochastic RSI tapi mau naik berubah. MACD juga kayak gitu, minimal naik ke sini 11.500 atau 11.600, lalu bisa ke sini 12.500, maksimal bisa ke 14.400 ya. Kita cek untuk TF 3D nya untuk SRP. Nah, di SRP ini 3D nya juga bagus ya. Stochastic RSI nya dari bawah udah mulai naik ke atas, MACD mengikutin ya. Minimal naik ke sini 12.700, kalau nabrak parabolic SAR di 13.400 bisa ke 14.400, maksimal bisa ke sini nih ke 20.000 ya. Mudah-mudahan nyampe ke 20.000. Kita cek untuk TF1W nya. Nah, di TF1W nya ini malah stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Kalau nggak dapat support berarti harus turun lagi. MACD juga begitu ya, minimal turun ke sini 9.967, lalu bisa di sini maksimalnya di 7.000-an ya. Kita cek untuk TF2W nya. Di TF2W ini stochastic RSI nya ngarah ke atas ya. MACD masih kuat turun. Mudah-mudahan kalau dapat support bisa ke sini 15.500, lalu bisa ke 20.500. Kalau nabrak parabolic SAR di 24.000 atau 23.000 bisa ke sini ke 29.000. Mudah-mudahan nyampe itu ya untuk SRP. Nah, di TF1M nya ini malah akan koreksi ya, sama kayak BTC. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga mengikuti ini biasanya. Mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, minimal turun ke 9.000, lalu ke 7.500, bahkan bisa ke 2.000-an ya. Mungkin bahkan bisa lebih dalam ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.